Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan memperbandingkan, ya, sesuai dengan janji saya. Ini adalah dua buah radio Ratel. Jadi yang di sebelah kanan saya ini adalah RT950 Pro. Sebelah kiri saya ini adalah RT950. Jadi antara RT950 Pro dan 950 itu nggak ada bedanya. Fisiknya sama persis, bodinya sama persis, dimensi semuanya persis, tidak ada yang berbeda sama sekali teman-teman ya. Nggak ada. Dan kalau nggak ada tulisannya ya nggak tahu mana yang 950 ya. Kalau nggak ada tulisannya kita nggak tahu yang mana 950. Di sini memang nggak ada tulisannya, jadi 950 Pro antara yang Pro sama yang 950 biasa itu kita nggak tahu ya, nggak ada ya. Perbedaannya sama sekali nggak ada. Kalau misalnya ada perbedaan mungkin di sini dikasih Pro atau tanda apa gitu ya, itu di sini ada tanda apa gitu, jadi ketahuan antara yang Pro sama yang enggak. Jadi ini sama persis ya. Tapi sebelum kita ulas teman-teman, kita ngopi dulu seperti biasa. Inilah kopi Gunung Kidul, masih ada ya teman-teman ya, kopi Gunung Kidulnya. Kopi dari Om Puji belum tak giling, tak giling ya. Udah di roasting, tinggal di grinder aja. Oke, kita seruput dulu kopinya. Bismillah. Oke, alhamdulillah kita udah seruput kopinya. Kita akan melakukan perbandingan dua buah radio yang keren-keren ini ya. Jadi dua-duanya keren teman-teman ya. Dua-duanya mantap. Anda tinggal pilih yang mana, yang mau yang 950 atau yang 950 Pro. Mari kita uji perbedaannya antara keduanya. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana, tetap panteng di channel ini. Oke, teman-teman, ini dua-duanya sudah ada di depan kita ya untuk radionya ya. Ada Ratel RT950 dan 950 Pro. Jadi yang pertama kita review waktu itu adalah ini yang 950. Kemudian setelah itu kita review kembali yang 950 Pro yang ini ya. Oke. Kita coba sama-sama hidupkan bersamaan ya. Apakah salah satunya ada yang lebih lambat apa gimana? Kita coba aja sama-sama ya. Kita hidupin ini 1, 2, 3. Sama teman-teman ya. Artinya nggak ada delay antara keduanya, sama-sama ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita standby di sinyal APRS. Jadi untuk ini untuk delay ininya, kecepatan ini lama ya, hidup terus. Jadi mungkin di sini kita setting untuk supaya nggak terlalu cepat. Jadi apa namanya, backlightnya atau lightnya ya itu terlalu cepat, jadi harus kita setting dulu teman-teman ya. Di sini mungkin ya. Nah, ini backlightnya. Nah, ini sudah ada GPS-nya, udah hidup teman-teman ya. Oh, jadi backlightnya itu kita coba setting ini 20 ya, biar sama ya. Oh ya, 20 ya, 30 dah. Ini GPS-nya ternyata yang 950 Pro lebih cepat ngelock teman-teman ya. Di posisi di tempat tertutup seperti ini, itu ternyata untuk 950 Pro itu terbukti untuk GPS-nya dia lebih cepat ngelock dibandingkan dengan
yang punyanya 950 ya. Kita tunggu 950 ini apakah GPS-nya mau ngelock. Kita tukar tempat, siapa tahu kalau di sini dia ngelock ya. Kita coba aja. Jadi ini nah, jadi tetap dia apa namanya teman-teman, GPS-nya itu duluan yang ini ya. Ini terbaca tadi sini. Dan ini ternyata repeaternya hidup ya. Jadi repeater di repeaternya hidup yang ini, sehingga ketika dia mancarin lagi ya ke sana ya. Jadi mancarin lagi keluar. Nah ini tuh kan, tuh ini mancar teman-teman. Dia mancarin lagi ke sini ya. Jadi ini yang 5 itu yang ini teman-teman. Ini yang 6 ya. Ini 6. Nah, jadi ketika yang Pro ini lancar, itu diterima oleh yang 950 ya. Terus nanti ketika diterima itu kan dia didigi sini ya. Terus nanti dipancarin lagi ke 950 Pro gitu ya. Nah ini mungkin di sini kita matikan saja untuk digital repeaternya. Ini kita coba matikan ya. Sebentar. Ya, ini kalau channel A itu berarti yang atas ya. Jadi dia menjadi repeater. Tapi untuk matikannya yang mana ya? Tuh, dia mancar lagi kan. Oke teman-teman, coba kalau yang di sini ya, apakah yang di sini juga bisa menjadi repeater? Ini channel A ya, sama channel A itu A di atas ya, routingnya kita pasang pad juga. Di text white-nya kita kasih lebih lama, 2 detik. Apa yang terjadi kalau 2 detik? Ya. Jadi seperti itu teman ya. Ternyata yang ini belum ngelok ya. Untuk yang ini saya matiin dulu. Saya mau coba nih apakah dia mau ngelok apa enggak yang 950 ini. Jadi memang ternyata luar biasa ya, untuk yang 950 Pro ini sangat bagus GPS-nya. Kita ulangi lagi, saya akan coba ya, posisi saya pindah lagi ya. 950 di sini, 95 Pro di sini. Kita hidupin. Jadi ini posisi GPS sama-sama lagi off teman-teman ya. Nah, ini yang kita coba sekarang adalah APRS ya, APRS. Nah, kalau begitu kita akan coba fitur yang lain teman-teman. Kalau APRS sudah kita coba dan itu tampilannya tadi sudah ada yang bisa lihat, dan sekarang kita akan coba. Jadi kalau APRS hidup di sini yang putih itu dia nonjol ya, tulisan APRS. Kalau yang tidak aktif dia mati ya. Oke, sekarang saya akan coba untuk mematikan dulu APRS-nya. Kita coba lihat perbedaannya. Karena ini kalau APRS ini sama saja ya teman-teman ya. Oh, ini sudah off belum tadi yang ini? Nah, ini kita off dulu. Oke. Ini off ya. Oke, APRS off teman-teman. Oke, meskipun GPS on tapi APRS-nya kita off kan. Nah, sekarang kalau di 950 Pro itu kalau kita tekan angka 0 ini dia akan pindah ke mode HF ya. Kemudian kalau yang ini dia justru pindah ke spektrum ya.
pindah ke spektrum kalau yang ini ya. Kemudian kalau kita tekan ini, kalau ini ditekan dia akan berubah ya, memilih modenya ya, seperti itu. Dan di sini banyak menunya, modulation, FM, LNA, frekuensi gitu ya. Kalau ini nggak ada teman-teman ya, ini hanya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kalau di RT 950 itu bisa di 27 teman-teman. Caranya 950 ini ya, 950 ini nggak bisa, 27 juga nggak bisa. Ini hanya VHF UHF, tapi RX-nya bisa sampai ini ya 800. Tapi masalahnya kalau 950 itu tetap harus pakai antena luar teman-teman ya. Kalau antena dalam dia nggak bisa nge-receive yang di 800 ya, sama dengan yang 950 Pro. Oke, sekarang saya coba untuk gimana caranya untuk 27 yang 950 Pro. Kita masuk ke radio setting, itu masuk di Walkband. Yang tadi sebelumnya adalah di 64 sampai 99 MHz. Kita pindah ke 1664. Jadi the device will start ya. Oke. Ini dia akan start seperti itu, dan ini juga bisa kita pindah bandnya mau ke 27, 21 ataupun ke 50 MHz ya. Misalnya 27 sorry, itu angkanya harus pakai 0 duluan ya. 027 cuman ini modenya teman-teman ya, ini modenya nggak bisa dirubah ya, ini modenya tidak bisa dirubah. Saya coba cari apakah ada tombol yang bisa untuk shortcut mode-nya itu ya. Saya coba cek. Oh, nggak ada teman-teman, nggak ada. Jadi mode-nya tetap FM ya. Jadi mode-nya ini tetap FM. Dan kita akan coba tes apakah ini powernya keluar berapa di 27. Nah, untuk pengukurannya itu kita harus menggunakan SWR yang bisa menjangkau di 27. Oke teman-teman, ini saya coba ya. Nah, ini ruangannya sempit banget, tapi kita tes aja ya. Nah, ini kita udah siapin SWR yang bisa menjangkau sampai di 27 ya. Nah, ini saya coba tes ya, dengan high power bisa dapat 3 watt teman-teman ya. Nah, 3 watt. Kalau di 50 berapa ya? Kita coba ya. Sorry. Di 50 MHz itu dapat berapa? Untuk untuk powernya. Di 50 range-nya masuk nggak? Masih masuk ya, tapi nggak dapat ya. Nggak keluar 50. 21 di 21 coba ya. Di 21 teman-teman, kita akan coba 21. Meskipun ini FM ya. Apakah 21? Ada setengah watt teman-teman. Setengah watt. Berarti dia di 28 kali ya. Coba di 28. Nah, ini di 28 mungkin juga masih bagus. Di 28 dia ternyata nggak mampu karena filternya nggak ada ya teman-teman. Tuh, lihat ya. Bisa. Di 28 turun. Di 28 turun jadi 2,5. Berarti tadi longgar ya mungkin ya. Jadi paling kenceng memang di 27 ya. 27 di sini ya. Ini paling kenceng di sini, jadi 3 watt tadi. Tuh. 3 watt teman-teman.
Kalau biasa kita mengukur menggunakan yang digital, kita sekarang coba mengukur nih 14500. Nggak mau, karena workbench-nya belum dirubah. Nah sekarang kita rubah workbench-nya. Kita rubah di radio set workbench, kita pindah. Sekarang kita tes ya powernya antara yang 950 Pro sama yang 950. Ini kita langsung high power aja. Oh sorry, kita pencet angka 9 aja supaya menunya langsung ya. Kita high power. Oke. Ini sudah high power teman-teman. Ini di VHF ya. Dan ini SWR nggak bisa monitor di UHF, jadi harus ganti SWR. Dia hanya sampai 200 MHz. Kita coba. Nah, kalau pakai ini hanya 7 watt teman-teman. Tapi karena range-nya itu nggak jauh-jauh sih, range-nya kurang ya. Nah, kalau kita coba menggunakan SWR yang lain, kita coba teman-teman ya. Kita coba menggunakan SWR yang lain. Nah ini SWR yang ini ya. Kita tes menggunakan SWR ini. Apakah kalau range-nya itu dia lebih luas, itu akan mempengaruhi pengukurannya? Karena ini dia memang spesifikasinya di VHF UHF yang SWR yang ini ya. Kita akan tes untuk powernya. Oke teman-teman, kita coba ya cek 145 ya. Oke, ini posisi off. Bentar, ini posisinya udah benar belum ya? Antena udah benar. Antena ini power di 20 ya. Oke. Skala 20. Forward, ref, forward, longgar teman-teman ya, nggak mau pas ya. Start, ini kok nggak mau pas ya. Oh, longgar teman-teman ya, jadi SPR-nya nggak pernah dipakai. Ya, ini saya coba power kalibrasinya juga harusnya mentok. Nah, ini baru benar kalibrasinya. Ya harusnya di sini. Nah. SWR-nya oke, sudah benar. Nah, ini power dia nggak menunjukkan powernya, nggak ada ya teman-teman ya. Oke, ternyata SWR-nya bermasalah. Kita ganti aja teman-teman ya. SWR-nya bermasalah, nggak mau. Kita ganti, atau saya ganti dulu, coba ya. Kita coba menggunakan ini ya. Kita ganti aja dulu, nggak apa-apa ya. Jadi kita ukur SWR-nya dengan yang digital, bukan ya analog juga sih, cuman tampilannya seperti ini. Oke, kita coba. Nanti kita bandingkan antara yang 950 Pro dan 950 ya. Yang jelas kalau yang 950 Pro itu bisa di 27, tadi bisa keluar sampai 3 watt teman-teman ya. Lumayan 3 watt tuh, 3 watt di 27, dia di FM-nya ya. Jadi antenanya harus pakai antena yang sesuai ya, biar powernya keluarnya sama, bisa 3 watt. Ini kita ukur ya teman-teman ya. Oke, kita cek wattnya ya, 10,3.
Ya, 10 masih di 435. Ya, 8,3 watt. Oke, ini yang untuk yang RT 950. Jadi RT 950 ini sekarang kita pindah ke yang RT 950 saja, tidak ada Pro-nya. Kita coba. Oke teman-teman, jadi untuk harga ya mungkin berbeda ya antara 950 dan 950 Pro. Nanti itu linknya tetap saya kasih ya nanti di deskripsi. Kemarin meskipun reviewnya juga sudah, tapi nanti kita akan tetap ngasih juga linknya di deskripsi. Oke teman-teman, kita coba untuk ini beda menunya. Sebentar, menu high low-nya di samping sini apa ya? Oh, ini radio. Oke, menunya beda. Ntar. Oke, power itu kemarin di di nomor 1 power. Oke. Kita high ya teman-teman ya. Kita high power. Kita coba high power di VIP berapa? 10,4, 10,3. Sama 10,3. Tuh. Ya, sama 10,3. 10,3 ya. Oke. Sekarang di 435. Di UHF berapa? 8,6, 8,5. Ya, samalah dengan yang 950 Pro ya. Jadi nggak ada bedanya, untuk power sama teman-teman ya. Jadi Anda bisa menikmati kedua radio ini dengan power yang sama. Nggak ada perbedaan, cuman berbedanya itu ada di kualitas penerimaan RX-nya. Yang satunya bisa di Hive, yang satunya nggak bisa ya. Dan yang 950 Pro bisa di 27 MHz, yang di 950 nggak bisa. Nah, sekarang kita akan tes untuk RX teman-teman ya. Kita akan tes RX-nya antara keduanya seperti apa. RX-nya kita tes RX-nya. Oke. Ini kita coba juga, kita samakan. Nah, ini kita coba teman-teman, RX-nya kita tes. Kita coba dulu yang 950. Ini dia, Ratel 950. Kita coba tes RX. Nah, dia langsung masuk di ini ya, masuk di apa namanya, di frekuensi 800 ya. Ini 800 saya hilangin dulu ya teman-teman ya, sebentar biar tidak terganggu. Saya akan coba pindah di frekuensi yang lain dulu biar tidak masuk ya. Oke. Sorry. Oh, masih ada terganggu di sini ya. Oke, ini kita coba. Nah. Luar biasa teman-teman ya. 950 juga peka ya. Langsung ya. Ini antena tinggi loh teman-teman. Luar biasa RX-nya. Kemudian ini 950 Pro. Kita coba 950 Pro gimana. Ini 950 Pro ya teman-teman. Malah kurang ini. Oke, saya coba cek squelnya. Masih satu sama.
Oke, kita coba scale-nya saya rubah 0. Seperti itu kualitasnya. 1. Levelnya 1 ya ini ya untuk scale-nya. Sekali lagi kita tes. Ya, seperti ini. RX-nya 950 Pro. Ini 950. Oke, masih. Ini dia. Bisa ya teman-teman ya. Tuh tadi tuh sebenarnya bunyi tuh. Bentar. Tuh. Bunyi teman-teman. Nah. Itu scale-nya 1 ya teman-teman, sama dengan ini. Tapi ini nggak mau. Dan kalau saya rubah di apakah di 800 dia bisa receive? Kalau yang di nih, ternyata RX-nya lebih mumpuni di 950 ternyata teman-teman. Kita lihat ya, karena dia nggak punya HF ya, dia maksimalnya di ininya ya, di VHF UHF nya. Jadi ini kalau saya pindah misalnya ke sini ya, ini pasti lebih kencang ya menerima dibandingkan yang itu. Frekuensi 800 nya ya. Sebentar saya coba. Oh sorry. Nah, lebih bersih ya, dan VHF-nya juga lebih kenceng tuh. Sampai nggak bisa ngalahin yang satunya. Jadi luar biasa untuk 950 ya. Jadi buat teman-teman yang nyari RX PK itu ada di 950 ya. Untuk di VHF UHF nya RX-nya sangat peka. Nah, ini memang mungkin racikannya berbeda ya teman-teman, antara yang 950, ini 950, ini 950 Pro, itu racikannya mungkin berbeda ya. Ini ternyata RX-nya peka di VHF UHF. Ini RX-nya agak sedikit kurang ya. Namun dia punya keunggulannya itu tadi di RX di HF ya, dan bisa mancar di 27 MHz. Itu yang menjadi kelebihan dari 950 Pro, dan dia juga lebih cepat locknya untuk GPS ya, untuk yang 950 Pro. Kalau dalam ruangan seperti ini dia lebih cepat ngelock untuk GPS-nya. Nah, sementara untuk yang 950 dia agak lambat. Nah, untuk sekarang modulasi saya akan tes seperti apa modulasi. Oke, teman-teman, ini kita udah siapin untuk receivernya. Kemudian kita akan coba untuk apa namanya, mencoba untuk kualitas audionya ya. Sebentar teman-teman ya, kualitas mic-nya dari keduanya. Kita akan tes dulu yang 950 ya. Ini 950 Pro di sini. Ini 950 yang ini. Kita dekatin mic-nya, suara saya akan jadi kecil ya. Saya dekatin mic-nya. Oke. Satu dua tiga dua 1 950 1 2 3 3 2 1 950 Pro 950 Pro 950 950 950 Pro 950 Pro 950. Jadi kalau untuk audio teman-teman 950 juga sangat kencang.
Jadi kualitasnya ada tipis banget berbedanya, tipis banget ya. Jadi untuk yang 950 ini lebih medium treble-nya lebih kenceng. Ini agak sedikit ada medium bass-nya ada sedikit ya. Jadi pilihan yang sangat sulit ya teman-teman. Bagi Anda mungkin kalau disuruh memilih akan bingung ya. Pilihan yang agak sulit. Kalau 950 ini sangat peka di VHF dan UHF-nya, yang ini agak kurang, tapi dia punya fitur ada HF-nya dan 27 MHz-nya, dan juga GPS lock-nya lebih cepat untuk yang 950 Pro. Kalau ini GPS-nya ya medium ya, nggak terlalu cepat tapi bisa ya. Oke. Kemudian dua-duanya mempunyai fungsi repeater crossband teman-teman, dan dua-duanya bagus. Nah, apabila Anda fungsikan repeater crossband, berarti Anda perlukan untuk erek yang bagus, teman-teman. Nah, ternyata kalau kita akan fungsikan sebagai repeater crossband, maka pilihannya jatuh pada 950. Tapi kalau kita tidak membutuhkan repeater crossband, maka Anda bisa pilih yang 950 Pro. Nah, kemudian ketika Anda membutuhkan APRS lock yang lebih cepat, Anda pasti memilih yang 950 Pro karena dia lebih cepat GPS-nya ngelocknya. Kemudian ketika Anda pingin di 27 MC kemudian mendengarkan HF, jelas Anda pilih yang 950 Pro. Nah, namun ketika Anda pingin berkomunikasi di VHF dan UHF yang secara kontinu, secara kuat, secara konstan, dan tentunya apabila Anda penggemar satelit, ya jatuhnya di 950 teman-teman, karena kita kalau komunikasi yang kita pentingkan adalah RX-nya, sehingga di 950 ini menjadi pilihan untuk Anda yang mementingkan RX terlebih dahulu tanpa fitur-fitur yang lain. Yang jelas kedua-duanya sudah mempunyai GPS, dan yang jelas kedua-duanya powernya juga bagus, yang jelas kedua-duanya untuk modulasinya juga kenceng. Seperti itu teman-teman. Jadi memang ada dua pilihan yang variasinya dibuat seperti itu teman-teman. Jadi tidak mungkin salah satunya lebih sempurna, ini juga kekurangan, tidak mungkin teman-teman. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan, sehingga Anda harus memilih yang mana yang akan Anda gunakan teman-teman. Jadi yang penting saya sudah melakukan perbandingan ini sehingga Anda bisa mengetahui mana yang Anda ingin butuhkan, apakah yang 950, apakah yang 950 Pro ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Semoga perbandingan ini bisa menjadi panduan Anda dalam menentukan sebuah produk. Oke, teman-teman, itu dia perbandingan yang sudah kita lakukan antara 950 dari Ratel RT950 dan Ratel RT950 Pro. Jadi kedua-duanya mempunyai keunggulan masing-masing yang tidak bisa saling menggantikan. Jadi mana yang Anda pilih itu sesuai dengan kebutuhan Anda teman-teman. Jadi setelah kita adakan perbandingannya, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman semua menentukan produk mana yang cocok buat Anda. Oke, sekian saja dari saya, semoga ini bermanfaat perbandingan kita. Karena ini radio terbatas, maka buruan Anda order ya. Tinggal Anda pilih yang mana, apakah 950 atau yang 950 Pro. Sekian dari saya, yang kecal itu yang kinda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bentri, bye-bye.